Saudara, elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bersaing ketat dalam survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Elektabilitas Ganjar yang sempat turun kini bersaing ketat dengan Prabowo Subianto. Sementara elektabilitas Anies fluktuatif. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden 2024 yang dilakukan 30 April hingga 5 Mei 2023. Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Prabowo Subianto 34,8%, Ganjar Pranowo 34,4%, dan Anies Baswedan 21,8%. Elektabilitas Ganjar Pranowo naik 6,5% dibandingkan survei sebelumnya, usai dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai bakal capres. Sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto naik 2,1% dan elektabilitas Anies Baswedan turun 0,4% dibandingkan survei sebelumnya. Kemungkinan nama-nama bakal capres di 19 nama yang tidak ikut kita sertakan dalam simulasi 3 nama itu lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo ketimbang ke Ganjar. Meskipun selisihnya dalam margin of error ya. Nah, suara Mas Anies juga naik loh. Dari 15 jadi 21,8%. Nah, tapi kalau kita lihat awal Mei, trennya begini. Ganjar rebound, Pak Prabowo naik, tetapi slope kenaikan Ganjar lebih tinggi ketimbang slope kenaikan Pak Prabowo dibanding bulan April. Persaingan ketat antar bakal capres juga terlihat dari hasil survei Carta Politika Indonesia yang dilakukan 2 hingga 7 Mei 2023. Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 38,2%, Prabowo Subianto 31,1%, dan Anies Baswedan 23,6%. Elektabilitas Ganjar Pranowo naik 6,8% dibandingkan survei bulan April usai dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai bakal capres. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto turun 2% dan elektabilitas Anies Baswedan turun 1,6%. Mas Ganjar ada di angka 38,2%, Pak Prabowo dengan angka 31,1%, Mas Anies dengan 23,6%, yang menyatakan diri menjadi undecided voters sudah di angka yang bisa dikatakan cukup kecil, dengan sisa waktu 9 bulan ada di angka hanya 7,1%. Jadi sudah agak mengkristal. 10 hari setelah dilakukan deklarasi, kita lakukan survei, angkanya kemudian melejit menjadi 38,2%. Jauh melampaui Pak Prabowo di angka 31,1%, artinya ada selisih sekarang 7,1%, Sinta. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan ketika Mas Ganjar belum terkena pro kontra isu Piala Dunia U20. Itu yang Seluruh bakal calon presiden terus berupaya meningkatkan dukungan untuk mendongkrak elektabilitas serta meraih suara pemilih di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bersaing ketat. Hal atau momen apa yang mendongkrak elektoral para bakal capres? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat sore, Mas Toto, Mas Burhan. Selamat sore jelang malam, Cindy. Hai, ini menarik dengan hasil survei baik dari Indikator Politik dan juga Carta Politika. Dari Indikator Politik, Mas Burhan, ada selisih elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sangat tipis. Ini faktornya apa sebenarnya? Pertama ada perbedaan ya antara survei indikator terakhir dengan Carta dari sisi metode. Kami melakukan survei by phone dengan metode atau teknik random digit dialing, sementara Carta melakukan survei tatap muka. Jadi perbedaannya terutama di 17% warga yang tidak punya HP, yang umumnya kelas menengah bawah, yang mungkin agak bias ke pendukung PDI Perjuangan. Nah itu kurang terwakili ya dalam survei by phone. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita lihat petanya, memang kalau dari 3 nama, itu dari survei by phone yang kami lakukan, itu selisihnya sangat tipis antara Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Statistically dead head, ya. Kita tidak tahu persis siapa yang unggul kalau berdasarkan simulasi 3 nama. Tetapi polanya terlihat dan kurang lebih sama dengan survei Carta atau survei SMRC yang dilakukan dengan tatap muka. Apa itu? Ganjar Pranowo mengalami rebound dibanding survei bulan April. Rebound dalam pengertian
deklarasi Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan secara empirik terbukti mengangkat elektabilitas Ganjar kembali. Tapi juga tidak menurunkan elektabilitas Pak Prabowo. Pak Prabowo trennya masih positif. Meskipun slope kenaikannya tidak setajam Ganjar. Ya. Jadi secara umum tidak ada hal luar biasa kecuali ya deklarasi baik oleh PD Perjuangan atau P3 yang dilakukan setelah kita melakukan survei. Nah, ini kira-kira ingin menunjukkan apakah deklarasi punya efek atau tidak. Jawabnya ya, punya efek. Tetapi pertarungan antara dua nama, Mas Ganjar maupun Pak Prabowo, itu masih neck to neck. Oke. Kalau dari Carta Politika, Mas Toto, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, bagaimana kenaikan elektabilitas, naik turunnya? Ya pertama, ya makasih tadi Mas Burhan sudah menjelaskan ya supaya tidak ada salah kaprah. Seringkali kita nih diadu-adu nih antara beberapa lembaga survei. Memang ada perbedaan metode. Walaupun Mas Burhan juga beberapa kali kemarin merilis seperti sebelum Lebaran, data sebelum Lebaran survei tatap muka. Ada pola yang memang kita lihat dari pengalaman saya ke belakang berbeda hasil ketika kita menggunakan metode tatap muka atau misalnya survei by phone dengan metode RDD atau misalnya double sampel. Kalau kita lihat tuh polanya sekitar 3-4% ada perbedaan karena memang ada 17% dari responden yang tidak terjangkau tadi yang memiliki HP begitu ya, dan memang yang dirugikan biasanya adalah pemilih PDI Perjuangan cenderung ada di masyarakat kelas bawah. Tetapi betul ada pola yang sama. Kalau saya lihat penarikan sampel tidak terlalu jauh berbeda harinya antara indikator, Carta Politika, dan SMRC. Pola pertama ada pengaruh. Kalau kita lihat dari momen pendeklarasian di Batu Tulis atau misalnya P3 dengan kenaikan Ganjar pasca turunnya Ganjar. Kalau kita lihat tarik ke belakang di bulan April yang sempat turun karena isu Piala Dunia U20. Tapi ada fakta menarik juga. Kenaikan atau rebound Ganjar kalau di survei tatap muka bahkan sedikit melampaui angkanya sebelum terjadinya kekisruhan Piala Dunia U20, tapi itu tidak kemudian menurunkan angka Pak Prabowo. Pak Prabowo tetap kalau dibandingkan dengan survei Februari atau Maret misalnya, April kemudian mengalami kenaikan cenderung stagnan kalau kita lihat kemudian di awal bulan Mei. Artinya kenaikan Ganjar tidak serta-merta mengambil suara Pak Prabowo, tapi fakta ketiga yang menurut saya lebih menarik. Jadi kalau tadi Cindy sempat menyebutkan pertarungan ketat misalnya antar tiga nama yang betul kalau kita lihat 2 tahun terakhir surveinya selalu berkisar di 3 nama, tapi kalau kita baca dalam perkembangan beberapa bulan terakhir bisa disimpulkan malah sebetulnya pertarungan ketat itu lebih tepat dialamatkan itu kepada 2 nama, Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Dan memang kalau kita lihat dalam konteks simulasi 2 nama dalam beberapa bulan terakhir itu cenderung betul neck to neck. Bahkan seringkali dalam selisih margin of error. Jadi kalau mau diterka-terka, Cindy, tahun lalu orang lebih banyak menerka bahwa putaran kedua itu akan masuk Mas Ganjar dengan Mas Anies karena dianggap mewakili keberlanjutan atau antitesis pada positioning yang sangat jelas. Tapi kecenderungannya by number saat ini secara kuantitatif kalau kondisinya ceteris paribus menurut saya memang lebih mungkin putaran kedua ini akan menempatkan Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Oke, tadi disebutkan kalau Ganjar elektabilitasnya naik, tapi tidak serta-merta mengambil dari pemilih Prabowo Subianto. Jadi naiknya dari mana, Mas Toto? Ya, kalau dari temuan survei Carta, sebetulnya memang dari undecided yang pertama ya. Kedua, ada beberapa data cross tabulasi. Kalau kita lihat ada beberapa daerah yang biasanya cenderung dinikmati oleh Mas Anies, misalnya seperti daerah Jawa Barat, daerah Banten dan DKI, ada kecenderungan kenaikan Mas Ganjar juga. Jadi kalau secara kuantitatif bisa juga dibuat sebuah hipotesa ada beberapa segmen suara dari Mas Anies yang juga diambil oleh Mas Ganjar, walaupun di bulan April itu juga dilakukan oleh Pak Prabowo dengan mengambil sebagian segmen dari pemilih Mas Anies. Oke, kalau demikian ceritanya, ini yang paling rawan Anies Baswedan. Begitu dari indikator politik juga, Mas Burhan? Ya, memang elektabilitas Mas Anies cenderung melemah, tetapi tidak berkurang terlalu drastis karena approval rating Presiden Jokowi yang trennya positif beberapa bulan terakhir. Jadi di data kami sekitar 22% ya pemilih Mas Anies Baswedan. Kebetulan approval rating Pak Jokowi 78%. Jadi ya beliau lebih banyak mengambil segmen pemilih yang tidak puas. Nah di sini trikinya, kalau misalnya Mas Anies concern terhadap narasi perubahan, di saat approval rating Presiden Jokowi meningkat, maka yang tertekan justru adalah elektabilitas dirinya.
Karena sulit untuk jualan narasi perubahan di saat 78% puas. Nah, mungkin akan menguntungkan kalau approval rating Pak Jokowi turun. Itu yang kami temukan bulan November 2022 ketika elektabilitas Mas Anies menyalip Pak Prabowo dan mengancam elektabilitas Ganjar di peringkat pertama. Saat approval rating Pak Jokowi drop 6 poin. Nah, pertanyaannya, apakah ada potensi approval rating Pak Jokowi turun selama 9 bulan ke depan? Kalau turun, jelas itu kabar baik buat Anies Baswedan. Oke, kita bicara soal momen, karena tadi disebutkan juga oleh Mas Burhan, deklarasi ini punya pengaruh yang besar untuk meningkatkan elektabilitas bakal capres dalam surveinya. Kita tahu Prabowo Subianto selalu menjadi baca pres potensial, tapi kan sampai sekarang belum deklarasi secara resmi, beda seperti Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Jika nanti Prabowo Subianto akhirnya deklarasi betul-betul mendeklarasikan diri akan menjadi bakal capres, apakah kenaikannya juga akan signifikan, Mas Burhan? Ya, memang ini bagian dari misteri Tuhan berikutnya ya, setelah jodoh dan kematian. Jadi pertama, yang sudah fix dan di atas kertas sudah mendapatkan tiket, itu baru 2 bakal capres. Ya. Anies Baswedan oleh 3 partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kemudian Ganjar Pranowo sebenarnya tanpa dukungan P3 pun, PD Perjuangan cukup bisa mencapreskan Ganjar. Pak Prabowo sejak tahun lalu sudah dideklar sebagai capres, tapi baru oleh Gerindra. Jadi tidak cukup untuk bisa menominasikan Prabowo Subianto. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ada koalisi yang cukup mencapreskan Prabowo? Apakah bisa mengerek elektabilitas Prabowo atau tidak? Nah, saya sendiri tidak tahu karena belum ada kasusnya kan belum ada koalisi terutama PKB belum memutuskan Prabowo sebagai capres, baru statement Faisal Reza kan, belum institusi PKB-nya. Jadi menurut saya perlu ditunggu, lebih sabar, apakah ada kejadian atau tidak. Teorinya sih harusnya mengangkat, tetapi pertanyaannya siapa yang potensial terdampak kalau elektabilitas Prabowo meningkat setelah ada deklarasi resmi. Dugaan saya adalah akan menarik basis lama Prabowo Subianto yang sebelumnya mungkin memilih Anies. Ya. Jadi lagi-lagi bisa menekan terutama elektabilitas Anies karena sekarang elektabilitas Anies sebagian besar adalah dari basis Pak Prabowo 2019. Oke, carta melihatnya gimana Mas Toto? Benarkah nanti akan terancam adalah pemilih Prabowo Subianto yang saat ini berada di Anies Baswedan? Apakah sama dengan Mas Burhan? Ya, pertama kalau ditanya pasti ada efek, pasti ya. Tetapi memang dramatisasinya tidak akan sebesar Ganjar Pranowo. Kita tahu ya, dari 2014 perdebatan mengenai siapa yang akan dimajukan PDIP menjadi sangat menarik, menjadi sebuah drama tersendiri. Dulu antara Ibu Mega sendiri atau Pak Jokowi. 2 tahun terakhir kita tahu drama mengenai apakah akan melanjutkan nama besar Soekarno, Mbak Puan, atau kemudian Mas Ganjar. Bahkan ada konflik internal di situ, dan menjadi menarik juga karena memang ada kacamata yang melihat bahwa kecenderungan ketika ada PDI Perjuangan mencalonkan, orang kemudian ingin melihat apakah kemudian sejalan atau tidak dengan keinginan Pak Jokowi yang cenderung jauh-jauh hari kita udah bisa melihat di antara pilihan Mbak Puan dengan Mas Ganjar lebih cenderung ke Mas Ganjar. Itu yang menyebabkan daya ledaknya menjadi besar. Menjadi kemudian menarik juga adalah saat terjadinya peristiwa deklarasi itu sebelumnya sudah ada drama yang cukup meledak juga ya terkait dengan perbedaan sikap dari PDI Perjuangan atau Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Sehingga kemudian kehadiran Pak Jokowi di batu tulis itu dianggap punya makna tersendiri yang membantah beberapa narasi yang menyebutkan Pak Jokowi tidak akan mendukung Ganjar atau akan mendukung calon yang lain. Misalnya seperti itu. Tapi pasti akan memiliki efek. Nah, yang menarik sebetulnya adalah data yang saya coba baca di carta dan indikator ya, Cindy. Ketika kita baca narasi yang belakangan muncul kan adalah sepertinya terjadi perebutan klaim. Siapa yang lebih didukung oleh Jokowi. Dan itu menjadi sangat penting seperti tadi kata Mas Burhan, karena tingkat kepuasan publik dari Jokowi sangat tinggi. 78%, di saya 79%, LSI 82%. Artinya peluang menjadi kingmaker memang sangat besar. Terjadi perebutan klaim. Nah, yang menarik gini Cindy, ketika kita baca dalam data cross tabulasi pemilih Jokowi Ma'ruf 2019 dengan pilihan mereka di pemilu 2024 ini, ada data menarik, ternyata mayoritas itu masih memilih Ganjar, pemilih Jokowi Ma'ruf. Artinya Pak Prabowo memiliki segmen, di satu sisi ya, Mas Ganjar masih lebih unggul untuk mengklaim dukungan pemilih Pak Jokowi, tapi di sisi lain Pak Prabowo itu juga menarik. Dia punya 2 kekuatan di sini.
sudah menarik sebagian pemilih Jokowi, tapi berhasil juga mempertahankan sebagian investasi elektoralnya Baik. yang sering itu dipersepsikan sebagai pemilih anti Jokowi. Itu yang menurut saya akan menjadi menarik pertarungan di antara kedua orang ini. Approval rating Jokowi meningkat dan potensi Jokowi menjadi kingmaker semakin besar. Tapi pada pidatonya di Musra kemarin, siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi, siapa yang di-endorse ini kan juga masih menjadi misteri ilahi kalau sebut Mas Burhan tadi. Masih menjadi misteri, hanya Jokowi yang tahu. Tapi banyak yang akhirnya bertanya-tanya sebenarnya ke Ganjar atau ke Prabowo Subianto sih. Karena kisi-kisi atau ciri-ciri yang disebut oleh Presiden Jokowi itu masuk kedua-duanya. Mas Toto. Iya, kalau saya melihat jangan-jangan Pak Jokowi juga sedang menunggu arah angin dulu ya. Surveinya Mas Burhan ditunggu terus nanti itu. Akan mengarah kemana. Nggak, artinya begini sini. Kita tahu Pak Jokowi kalau dikatakan tidak mengendorse, naif lah. Jelas ada beberapa kode simbol kuat yang ditujukan. Dan dalam konteks itu menurut saya lumrah ketika beliau ingin memastikan legasinya. Karena ada satu barisan koalisi atau satu sosok yang memang dianggap dalam sejarah politiknya cenderung akan mengambil sikap yang berbeda terkait dengan legasi Jokowi. Tapi apakah kemudian harapan relawan atau pemilih Pak Jokowi akan mengutarakan secara eksplisit? Saya kok meyakini tidak. Karena dengan pilihan yang ada antara Ganjar dengan Pak Prabowo, terlepas hatinya kita tidak tahu Pak Jokowi kemana dan dianggap lebih menguntungkan yang mana. Tapi pernyataan sikap yang kemudian eksplisit yang akan berpengaruh terhadap engineering gerakan dari relawannya, pemilihnya kepada calon tertentu, kita tahu juga akan menimbulkan resiko pecahnya soliditas koalisi. Belum lagi bicara kabinet yang isinya banyak orang-orang parpol. Saya menduga Pak Jokowi akan terus menggunakan bahasa-bahasa implisit seperti ini yang akan menyebabkan kita juga akan terus melihat ini sebagai misteri. Hatinya itu sebenarnya di mana? Di Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Karena dari awal-awal juga selalu melempar kode, kali ini waktunya Pak Prabowo, kemudian juga ikut mengendorse Ganjar Pranowo di beberapa kesempatan. Gimana tuh Mas Toto? Kalau urusan hati, saya pikir Mas Burhan lebih ahli hati ya. Saya isi hati. Coba Mas Burhan. Mas Burhan, indikator menangkap itu nggak? Siapa sebenarnya yang di-endorse Presiden Joko Widodo? Begini ya, kalau agama itu mengajarkan kita untuk menafsirkan apa yang zohir, bukan apa yang batin. Ya. Oke. Jadi apa yang terlihat, apa yang eksplisit, bukan apa yang implisit. Nah, kalau kita lihat apa yang eksplisit dari Presiden Jokowi, sepertinya dia masih balancing antara dua nama, antara Ganjar maupun Prabowo. Nah, kenapa demikian? Karena dua-duanya punya potensi menang. Meskipun Joko Widodo adalah kader dari PDI Perjuangan ya? Ya, itu tidak terbantahkan karena bagaimanapun Pak Jokowi selain sebagai kader PDI Perjuangan, dia juga menjadi komandan koalisi dari partai-partai pendukung pemerintah selain PDI Perjuangan. Nah, pada titik itu sangat mungkin Pak Jokowi juga tanda kutip ya punya kepentingan yang kadangkala bisa sama, kadangkala juga bisa berbeda dengan partainya sendiri, termasuk urusan 2024. Nah, menurut saya situasi semacam ini akan dia jaga sampai melihat arah mata angin. Karena dari survei yang tadi saya rilis, meskipun ini soal angka ini kita harus hati-hati ya, efek Pak Jokowi itu kurang lebih antara 4-5%. Mungkin bagi sebagian pihak terlihat kecil ketika endorsement Pak Jokowi baik ke Ganjar atau ke Pak Prabowo bisa mengubah sekitar 4%. Tapi jangan lupa dalam situasi kompetisi yang sangat sengit, 4% ini menjadi sangat penting untuk membedakan hasil akhir. Nah, tetapi lagi-lagi poinnya adalah banyak pemilih Jokowi yang punya preferensi personal, yang otonom, yang kadang-kala juga tidak bisa diubah oleh sosok Jokowi sendiri. Nah, pada titik itu dia harus melihat preferensi arus publik, siapa yang potensial menang. Kalau misalnya masih dead heat, masih neck to neck, ya dugaan saya sampai akhir beliau akan menjaga satu sikap yang ambigu, yang tidak tepat, mana yang dianggap pro sana atau pro sini. Menunggu arah mata angin ini adalah orang atau statistik? Menunggu arah mata angin sama pilihan publik kan bisa berkaitan sini. Jadi poin saya adalah dia menunggu siapa yang dipilih oleh rakyat. Lihat loh ya statement dia terakhir. Cari pemimpin yang tidak dikendalikan elit, tapi apa yang dimaui rakyat. Dugaan saya itu keywordnya. Jadi siapa yang diputuskan, apakah Prabowo, apakah Jokowi, bahkan apakah Anies Baswedan sekalipun,
Ya, itu Ya, menunggu apa baik. yang dimaui oleh publik dan Pak Jokowi tidak bisa melawan apa yang diinginkan oleh publik. Terakhir singkat untuk masing-masing Mas Burhan dan juga Mas Toto, episentrumnya kan saat ini adalah bakal capresnya. Apakah nanti momentum dengan mendeklarasikan bakal cawapres juga akan secara signifikan memberikan leverage elektoral bagi masing-masing bakal capres ini, Mas Toto? Iya, dengan kita melihat pertarungan yang ketat ya minimal antar dua nama, memang variabel cawapres menjadi sangat penting. Dan ini yang menyebabkan kenapa saya mengatakan sulit buat kita menerka nih atau menjawab pertanyaan teman-teman media akan kemanakah koalisi Prabowo, koalisi Ganjar, dan Baik. koalisi Anies. Karena laksana main kartu orang akan tidak berani membuka kartu aset terlebih dahulu karena akan semakin terbaca dengan mudah. Dan itu akan mematikan langkah buat capres tersebut. Jadi saling menunggu. Mas Burhan silakan. Sama, ya dugaan saya 3 capres yang muncul akan menunggu kartu yang dimainkan oleh pihak lawan. Jadi ibarat main catur. Jadi Bung Toto pakai analogi main kartu, saya pakai analogi main catur. Tergantung lawan memainkan bidak yang Siapa yang paling berani nih kira-kira nih? Yang paling berani duluan? Yang paling duluan. Wah itu, ini misteri Tuhan berikutnya. Capres, bodoh dan kematian. Baik, masih saling intip ya antar koalisi. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Mas Burhan sudah berbagi analisa bersama kami di Sabtu malam hari ini.